Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Lama tak terdengar Guru Gembul. Terakhir beliau sempat viral di kantor Robitoh Alawiyah saat beliau memaparkan tentang polemik nasab. Kemudian setelah itu lama tak terdengar kabarnya beliau membahas tentang habaib. Kali ini kita temukan kembali beliau ini membahas tentang habaib. Seperti apa? Tidak berlama-lama, mari kita saksikan dan kita simak bersama video dari Guru Gembul berikut ini. Tapi muncul kelompok-kelompok tarekat palsu yang mengatakan dengan tegas bahwa kamu semua tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua itu jauh. Karena apa? Karena kemaksiatan yang kalian lakukan gitu. Jadi dalam ajaran Islam yang asli itu kan sebenarnya mau kalian maksiat segimanapun, mau kalian dosa segimanapun gak jadi masalah. Karena apa? Karena Allah pasti mengampuni. Sebesar apapun dosa kalian, Allah punya ampunan yang jauh lebih besar. Itu kan ajarannya. Nah, tapi kalau misalkan dalam tarekat yang baru ini, yang palsu ini, kalian itu maksiatnya besar, dosanya besar, dan tidak mungkin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui wasilah dari kami. Kecuali wasiat dari kami. Kecuali syafaat dari kami. Kecuali kalau kalian mencintai kami. Dan inilah awal mula dari kelompok-kelompok, saya mohon maaf ya, seperti yang sekarang banyak dari Habib-Habib Ba'alawi yang semacam itu, mereka kan mendoktrinkan yang sama, bahwa kalian itu nanti kalau misalkan sudah masuk akhirat, itu butuh syafaat dari kami. Kalian itu dosanya besar, maksiatnya besar, susah untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka harus melalui perantaraan kami. Bahkan ada pengikut-pengikutnya sampai yang mengatakan bahwa kalau misalkan mau masuk surga itu kan susah. Jadi butuh wasilah, butuh jalan tol, butuh jalan besar. Nah, ini melalui para wali. Para wali yang dimaksud itu yang mereka tunjuk sendiri gitu. Wali yang asli itu gak pernah ngaku, Baraya. Kan karena mereka bahkan tidak pernah terikat dengan istilah-istilah wali. Mereka gak kepikiran dengan itu gitu. Tapi yang sekarang itu bikin wali-wali, ini wali ini wali itu, semua aja dianggap sebagai wali dan fokusnya pada karomah, yang ini bisa terbang, yang itu bisa apa, dan hanya dengan jalan kamilah maka kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara membeli sorban kami, dengan cara membeli siwak kami 1 juta, dengan cara apa, agar kami bisa beli Ferrari. Nah, karena itulah maka kalian harus dekat kepada kami. Jadi bukan lagi dekat kepada Allah, tapi dekat pada orang-orang itu yang jadi bandar, yang jadi calo, yang jadi makelar. Coba Baraya misalkan ilustrasinya seperti ini. Baraya itu sebenarnya punya ibu. Dan Baraya itu sayang sekali sama ibu Baraya. Dan ibu Baraya juga sebenarnya sayang sama Baraya. Katakanlah Baraya pada waktu itu usianya masih sangat kecil. Misalkan 5 tahun, 4 tahun, atau 3 tahun gitu. Masih sangat membutuhkan cinta kasih dari ibu. Kadang-kadang si ibu itu marah sama Baraya tuh. Kadang-kadang. Kadang-kadang Baraya tuh nakal dan harus dihukum. Ya kadang-kadang. Tapi tetap si ibu itu tetap sayang pada Baraya. Sampai satu waktu ada penculik. Nah ini di antara kelompok-kelompok Ba'alawi yang seperti itu, diantaranya adalah yang para penculik spiritual. Jadi Baraya waktu kecil itu diculik, kemudian dijauhkan dari ibu Baraya itu. Setelah itu dikatakan, ibu kamu tuh sekarang tidak mau dekat lagi sama kamu, karena kamu tuh nakal terus, kamu tuh baong terus, kamu tuh bikin kesalahan terus. Makanya jangan deketin sama ibu, karena ibu kamu itu sudah marah sama kamu. Itu sudah tidak mau lagi memaafkan. Kalau kamu mau ketemu sama ibu kamu, maka kamu harus sayang sama saya. Kamu harus mengemis-ngemis di jalanan, uangnya disetorin sama saya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ada hamba yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena memang secara internal kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengatakan berkali-kali bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, sama dengan prasangkaan hambanya, ada bersama diri kita sendiri. Itu Allah sendiri berkali-kali mengatakan seperti itu. Tapi sama kelompok-kelompok yang jahat itu kemudian kamu tuh jauh dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dekat dengan kami.
kecuali kalau dapat syafaat dari kami. Jadi itu para penculik-penculik anak itu seperti itu. Jadi si anak kecil itu nangis, saya pengen ketemu sama mama saya pengen ketemu sama mama saya. Iya, nanti ketemu sama mama, tapi mama masih marah. Jadi mulai dari sekarang, kamu harus layani saya ya, kamu harus kasih saya duit, kamu harus sujud sama saya. Itu kan ceritanya seperti itu. Makanya di antara kelompok-kelompok Habib itu ada yang disujudi gitu ya, kemudian dicium kakinya, ya, seperti itu. Kemudian siwaknya dibeli 1 juta dan sebagainya. Orang-orang yang ada di situ tuh, itu hatinya menderita. Hatinya penuh kegalauan. Jadi orang yang ngaku-ngaku muhibin, orang-orang yang ngaku pecinta ustadz apa segala rupa tuh, hatinya resah. Mereka tuh cicilan masih banyak, mereka tuh sekolah anak itu belum kebayar, mereka tuh resah sekali. Kalau misalkan mereka benar-benar mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada masalah apapun yang membuat mereka resah. Tapi mereka diculik, dipisahkan, kemudian mereka berpikir tentang keresahan dan sebagainya, dan untuk menghiburnya, ini kalau misalkan kamu mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus ikut pengajian ini, dengar ini. Penculik-penculik itu bahkan nggak ngerti agama, baca kitab aja nggak ngerti, apa-apa nggak ngerti, bahkan ceramahnya pun sebenarnya mereka nggak ngerti. Nah, untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam ceramah, maka pengajian-pengajian mereka isinya cuma sholawatan, ya kayak. Nah, selalu saja ada sisi menarik ketika Guru Kembul memaparkan tentang sesuatu gitu ya. Beliau menyampaikan dengan apik, logis, realistis, tentu dinamis ya. Sehingga kita terbuka wawasan pemikiran kita dan bisa menerima apa yang beliau sampaikan. Nah, ini semoga menjadi pencerahan buat kita semua. Ambil kebaikan dan kebenaran dari siapapun, dari manapun, termasuk dari orang-orang yang berseberangan dengan kita dan dari orang-orang yang mungkin kita tidak suka. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.